Saya baca ya tulisannya jelek, ya gimana? Gitu kan? Saran saya Anda ikut kelas online saya dulu. Nah. Halo, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo, bersama salah satu pesohor dunia literasi di Indonesia. Masya Allah. Di atasnya sudah nggak ada lagi, Iqbal Aji Daryono. Jeng jeng jeng. Dengan jambulnya yang khas. Teman-teman, Iqbal ini, aduh lama banget ya Iqbal kita berteman ya. Alhamdulillah, Mas Putut Corbuzier. Ini aku ngelihatnya kemana? Situ apa situ? Oh ya, situ ya. Oke. Saya mengenal Iqbal itu dulu sebetulnya bukan penulis, penyunting. Betul. Penyunting dan pebisnis buku. Betul sekali. Tapi mengawali karir dalam dunia perbukuan sebetulnya sebagai pekerja. Pekerja, editor. Betul. Editor di bareng Mahfud Ikhwan yang legendaris itu. Jadi kami jadi editor di di penerbit buku untuk madrasah. Benar-benar orientasi religiusitasnya kan kelihatan sampai sekarang aura religiusitasnya terjaga. Berapa tahun, Bal? Apa nih? Jadi redaktur. Kok redaktur? Bukan editor, benar-benar ngedit gitu ngedit. ya. Ya, jadi kira-kira waktu itu ya sejak 2000 berapa ya? 2005, kemudian jadi editor ya setahun, habis itu jadi kayak supervisornya gitu, tapi masih ngedit juga. Melejit lah ya karirnya. Ya karena perusahaan kecil ya, cepat melejitnya. Grup besar kan itu. Grupnya, tapi kan itu anak perusahaan. Udah gitu aja sampai 4 tahun, terus sudah. Karena tahu gurihnya penerbitan lalu bikin karena bosen, musimnya pada saat itu teman-teman sudah pada istirahat gitu kan, ganti lahan gitu, terus saya bikin sendiri lah kira-kira gitu. Kok berani Bal bikin penerbitan sendiri waktu itu? Karena nggak ada pilihan lain. Kenapa? Kadang-kala gini loh, ini soal pelajaran kehidupan. Padahal udah punya istri, udah punya anak loh ya? Sudah. Sebenarnya anak barusan lahir sih ya, anak barusan. Justru karena itu, justru karena barusan lahir, kenapa membuat keputusan yang berisiko secara ekonomi? Sebenarnya satu bosan, yang kedua ya persoalan ini saja sih ya. Kadang-kala gini, kalau saya berpikir kita itu melakukan sesuatu itu seringkali dibatasi oleh lingkungan. Gini, opsi-opsi kita itu ngapain kok kamu melakukan ini gitu? Ya taunya itu. Akhirnya kan gitu. Ya. Jadi dulu misalnya zaman kuliah saya aktif di Persma gitu kan. Persma yang rivalnya Putut EA waktu itu ya, B21 dan kawan-kawan itu. Terus kemudian akhirnya kan bergerak di bidang itu gitu kan, jadi reporter, adalah dekat-dekat sama ketak-ketik gitu, dan melupakan hasanah kesusastraan Jepang. Dan kamu harus jujur, sorry aku potong, kamu aktif di Persma itu kan karena rumahmu jauh dari fakultas, ya kan, supaya ada betul tempat sekali mampir, teman-teman, ya kan. Itu jadi gini lah persoalan, kecelakaan tapi juga hoki sejarah lah. Waktu itu mungkin ya kecelakaan sejarah, aku tuh nggak pengen baca buku, kok cuma cari tempat nginep. Ya, masuk Persma, katakanlah waktu itu unit kegiatan mahasiswa yang kosong itu, kok terus pada diteror suruh baca buku, akhirnya dekat dengan itu, ya tapi belakangan tak syukuri lah, akhirnya jadi bagaimanapun jadi konfigurasi inilah fragmen-fragmen sejarah saya sendiri. Nah ini penting bagi teman-teman karena tidak perlu punya sejarah literasi sejak kecil kan. Buktinya Iqbal itu kenal dunia buku ya, itu sebenarnya malah pas kuliah saja kan? Tahun ketiga kuliah bahkan. Dan sekarang nanti di perjalanannya Anda tahu semua dia jadi penulis yang terkenal, sangat terkenal. Dan terutama sebagai seleb Facebook. Oke, terus tadi balik ke soal keluar dari pekerjaan. Jadi keluar kerjaan bosen gitu ya. Tapi sedikit banyak kan punya referensi. Referensi misalnya waktu itu juga melihat beberapa teman yang bergerak di bidang yang sama yaitu penerbitan buku, kok kayaknya bisa gini. Dan kayaknya kok bisa menjalanin kayak gini sendirian gitu. Meskipun sebenarnya waktu itu medannya juga belum tahu, katakanlah masih burem gitu. Tapi ya tahunya itu ya kan bosen banget sama yang pertama.
yang katakanlah menjadi pekerja di penerbitan itu, terus mendapatkan asupan katakanlah cerita-cerita yang kayaknya agak indah gitu ya, meskipun cukup terlambat ya, 2009 saya memulai penerbitan, sementara gurihnya itu ya mungkin 2 tahun sebelumnya ya, gitu 2005, ya, kira-kira 2006. segitu. Ya udah jalan aja, dan ternyata ya jalan. Bisa untuk hidup lah ya. Bisa untuk hidup, ya nggak cukup hidup lah. Bisa untuk beli rumah. Ya kan, bisa bangun ya, rumah. nyicil-nyicil gitu lah. Terus Nggak ada terusnya gitu. nggak dilanjutin? Dilanjutin 2009 sampai 2013 dan saya sebagai seorang suami soleh harus mengikuti istri, menemani istri sekolah. Udah. Sebenarnya belum selesai itu. Belum selesai. Itu Berarti malah ditinggal itu dalam posisi masih punya bisnis penerbitan. malah lagi naik. Oh. Jadi gini teman-teman, sebenarnya waktu itu 2013 itu sedang naik ya kan. Saya sama teman-teman lagi rame-ramenya Mas Ade Ma'ruf segala macam itu. Terus sama Mr. Putut Corbuzier ini sedang diajak mau ini ya, ekspedisi cengkeh sebenarnya waktu itu. Terus gagal, terus saya dengan nangis-nangis terpaksa harus berangkat ke Australia. Agak terpaksa karena waktu itu rencananya lebih cepat daripada yang ditata sebelumnya gitu. Dan bayangannya, imajinasi indahnya adalah ketika saya di Australia. Ini teman-teman yang belum kenal saya mungkin perlu saya kasih review sedikit ya. Tahu lah. Loh, saya tuh kadang-kala sok-sokan GR kok, belum tentu semua tahu gitu ya. Tahu. Jadi 2013 akhir saya ke Australia, terus punya imajinasi indah begini, cari pekerjaan yang kira-kira setiap 2 bulan sekali bisa mudik untuk melanjutkan penerbitan itu. Karena kan semuanya sebenarnya bisa, katakanlah cari naskah lewat email, lewat Facebook, ngedit juga bisa, tinggal cari layouter dan sebagainya, kontak sama distributor juga masih jalan gitu. Ya, tapi ternyata kasunyatan hidup itu enggak seindah yang dibayangkan. Gitu. Kasunyatanya ternyata di sana tidak mungkin pulang 2 bulan sekali karena sudah full pekerjaan dan lain-lain. Gitu. Sebelum pergi ke sana itu artinya profesi yang digeluti oleh kamu itu menjadi pebisnis buku. Betul sekali. Begitu sampai Australia nyopir. Tapi di titik itulah kamu berubah menjadi penulis. Iya kan? Kira-kira ya. Jadi ini sebenarnya banyak sekali kejutan dalam hidup itu yang terjadi karena hal yang remeh-temeh ya. Ini persoalan hoki dan mungkin juga amal soleh lah. Jadi waktu ke sana itu sebenarnya saya posisinya kan belum ada kerjaan. September 2013. Sementara waktu itu laporan penjualan buku sedang kencang-kencangnya gitu. Seharusnya kan disambut dengan produksi yang banyak gitu kan. Tapi ternyata komunikasi jarak jauh itu juga menyebalkan kan. Entah saya harus cari penulis dan sebagainya gitu kan. Nah di sana itu hampir 2 bulan saya itu tersiksa oleh gini. Nggak ada pekerjaan, belum ada pekerjaan. Ngelamar saya itu, ngelamar macam-macam. Jadi paling umum kan cleaning, tukang bersih-bersih kantor dan sebagainya gitu. Nah itu aja sampai ngirim sesuatu yang tidak pernah saya alami selama jadi fresh graduate. Kirim lamaran yang konon teman-teman dulu sering mengirim sampai ke Jakarta 25 kali segala macam. Saya kirim 25 kali, nggak keterima semua. Untuk jadi cleaning, karena mungkin kualifikasi saya nggak cocok jadi cleaner gitu. Apa memang kualifikasi? Nggak ada. Kualifikasinya jaringan. Memang nggak ini ya. Geng, mafia. Biasanya kualifikasinya mafia, jaringan antar teman gitu aja. Terus saya sampai bilang ke istri, ini kalau sampai 2 bulan aku nggak dapat kerjaan, sementara di sini miskin dan kedinginan. Waktu itu musim dingin. Oh, sebentar, supaya pemirsa dan pendengar ini mendapatkan konteksnya. Iqbal itu ke Australia karena istrinya mendapat beasiswa doktoral di sana, dan nggak bisa jauh-jauh dari anak. Ya iyalah. Sehingga Hayun harus dibawa dan otomatis Iqbal. Dan memang waktu ya gampangnya ini sedikit curhat dunia rumah tangga. Sejak awal menikah saya bilang, karena kamu akademisi, kamu harus sekolah setinggi mungkin, terserah kamu. Tapi untuk master aku nggak nemenin. Tapi kalau dokter besok tak temenin. Ya udah, akhirnya cuma tak kasih syarat gitu. Besok kalau dokter nggak usah jauh-jauh. Gitu kan. Berarti waktu master nggak ya? Enggak, karena jauh juga kan di Norwegia. Di Norwegia. Oke, terus lanjut. Kamu ngelamar tadi? Nggak diterima. Terus akhirnya sampai satu hari gitu.
tiba-tiba ada tawaran gitu. Ada tawaran dari temannya teman gitu untuk jadi sopir truk itu. Nah, Apa yang kamu pikirkan saat itu? takut. Takut. Satu, di sana itu teman-teman yang sudah baca buku saya yang pertama pasti tahu ya, yang Out of the Truck Book. Nanti kalau belum tahu, belum punya bisa kontak Facebook saya. Iya, jualan. masih dijual. Buku yang sangat legendaris. Itu jadi waktu itu satu takutnya apa? Bahkan saya nyetir mobil biasa saja itu masih gagap sekali karena kan peraturannya agak beda. Dan mereka itu orang-orang Australia itu sangat obsesif dengan soal keselamatan lalu lintas. Jadi sedikit kesalahan saja di sana tuh bisa diumpati habis-habisan. Apa yang di Jogja cukup diselesaikan dengan hati-hati mas, di sana tuh bisa boleh nggak ngumpatnya? Nanti dikit ya. Fuck you stupid driver gitu ya. Cuman nggak sampai fisik lah ya. Nggak sampai fisik, malah bisa penjara itu. Tapi pokoknya dikasih jari tengah dan seterusnya. Saya sampai stres kayak gitu. Itu bayangkan dalam kondisi saya nyetir mobil biasa saja situasinya kayak gitu. Harus nyetir truk. Sementara seumur-umur saya belum pernah nyetir truk sama sekali gitu kan. Nah stres juga, takut juga. Istri saya sampai 3 malam nggak bisa tidur itu sambil menunggu saya dipanggil untuk ini. Ketika mau memutuskan itu ya? Saya sudah memutuskan. Karena nggak ada pekerjaan lain. Nggak ada pekerjaan lain dan satu, nah ini yang akhirnya nyambung ke soal apa yang sedang kita obrolkan. Jadi ini tambahan konteks yang lain ya teman-teman. Ini hal kecil sekali. Di Jogja waktu itu kami, saya dan teman-teman, Mas Pudot dan sebagainya dan lain-lain itu kan sedang rame-ramenya main Twitter waktu itu ya. Dan Twitter itu paling enak pakai BlackBerry. Ya, dan bisa sambil nggak ngelihat ya. Kalau bener-bener tangan satu nggak ngelihat aja bisa gitu kan waktu itu. Ritme Twitter itu kan gitu cek. Begitu sampai di Australia itu ternyata orang sana tuh sangat sedikit, nggak ada yang pakai BB gitu. Jadi kelihatan jelek banget. Terus kalau urusan-urusan misalnya pulsa segala macam itu kayak nggak kompatibel sama sana. Sementara di sana kan ada model plan 2 tahun, kayak kredit gitu ya. Beli nomor tapi dapat bonus HP-nya gitu. Akhirnya masuklah ke dunia Android pertama kali di situ gitu kan. Jadi gue nyekel Android ini di Australia. Baru di Australia. Tapi sebelum itu memang kita BB kok semua kan 2013 itu. Nah ternyata pakai BB itu nggak enak banget buat main Twitter. Pakai Android maksudnya? Pakai Android. Nggak enak kok, kurang nggak enak gitu. Bisanya buat ngetik pelan. Dan di saat yang sama Facebook itu memperbarui fiturnya sehingga kita bisa menulis panjang. Sebelumnya kan nggak bisa. Cuma 240 karakter. Ya udah saya pindah menghidupkan lagi Facebook saya gitu kan. Dan ketika saya mulai menghidupkan Facebook itu, jadi kan bulan kedua saya sudah ganti HP itu. Nah bulan ketiga di sana sudah dapat kerjaan sopir. Ditawari itu saya mengiyakan itu, salah satu pikirannya adalah wah tapi nyopir itu truk kayaknya keren banget ini. Bisa buat konten Facebook. Sehina itu sebenarnya alasan saya ya. Satu nggak dapat kerjaan, yang kedua cerita-cerita dari nyopir truk, bayangan saya itu wah gagah gitu ya. Bisa foto-foto posting di Facebook, nulis ceritanya bisa banyak. Dan akhirnya kejadian gitu kan. Dan itu babak baru kamu. Karena akhirnya jadi babak baru. Karena aku kenal lah kalau kamu sebagai saudagar buku. Sebagai, ya ini yang banyak teman-teman mungkin tidak tahu. Iqbal itu seorang editor yang hebat. Jadi kalau saya ditanya, dulu ya misalnya kan ada orang sering tanya, ini kalau saya nyari penyunting yang bagus tuh siapa? Saya itu terbatas. Orang yang di kepala saya bisa menyunting. Itu paling yang aku selalu ada di kepalaku itu Fahri. Fahri itu sekarang kerja di Tirto. Kemudian Prima sekarang pemretnya Mojo, dan Iqbal. Karena Iqbal ini ngeditnya halus dan dia tahu tata bahasa, tahu macam-macam dan mengikuti. Dan ternyata dulu kan memang pekerjaannya ngedit. Ya betul. Nah tiba-tiba sekarang masuk ke dunia penulis. Gitu dia. Nah, apa rahasianya tulisan-tulisanmu itu banyak disukai orang menurutmu? Di Facebook dulu kan, belum bikin buku kan? Di Facebook dulu. Jadi kalau saya sekarang kalau di teman-teman di kelas menulis saya selalu menceritakan, saya itu proses belajar menulis itu justru di Facebook gitu. Makanya teman-teman saya selalu sampaikan gini ya, untuk berlatih menulis
berlatihlah lewat Facebook untuk pemasaran gagasan pertama, sampaikan lewat media sosial lah katakanlah begitu. Karena memang saya pribadi merasakan itu, sangat merasakan itu. Sebelum itu saya belum pernah, nyaris belum pernah menuliskan tulisan yang berisi gagasan. Kalau berisi reportase itu kan zaman mahasiswa, tapi kan itu reportase kan sifatnya penyajian. Kita tidak berkreasi dengan pikiran kita. Nah, di Facebook itu saya mulai menulis. Ingatlah, Mas Putut pasti ingat waktu itu tulisannya juga masih agak unyu-unyu gitu ya, masih gagap-gagap gitu. Terus saya ceritakan peristiwa kehidupan saya di sana, ketemu siapa. Kemudian ramenya adalah mendekati pertengahan 2014 karena ada Pilpres gitu kan. Tapi sebelum itu kamu tulisannya sudah banyak di like dan disebar orang. Betul, untuk urusan cerita-cerita Australia gitu kan. Nah, tapi kan paling hot itu karena Pilpres, karena apa? Ya kita akhirnya kayak menunggangi polarisasi kan waktu itu. Ada momentum itu, bukan menunggangi, oleh jahat banget. Enggak menunggangi. Kamu memang punya jagoan lah, memilih jagoan. Nah, dia memilih Jokowi. Enggak usah dibahas itu masa lalu. Ya enggak apa. Masa lalu kan pasti bisa dilihat. Ya kan? Dan di situ makin viral. Tapi kalau tulisannya enggak bagus enggak akan viral, Bal. Saya walaupun temanya hot ya, temanya Pilpres. Gini. Satu, secara teknik sebenarnya memang saya tidak bisa ngeklaim bahwa saya menulis itu murni berangkat dari Facebook ya. Karena bagaimanapun saya pernah jadi editor. Iya. Teknik penataan kalimat dan sebagainya saya jelas sudah menguasai itu. Iya. Tapi bagaimana teknik storytelling misalnya. Nah, storytelling itu benar-benar saya mulai di Facebook gitu. Dan memang yang saya dapatkan di Australia waktu itu benar-benar story gitu, banyak story-story. Saya ketemu imigran dari mana, saya ngobrol bagaimana. Harga rokok di sana. Nah, betul. Nah, macam-macam gitulah. Kehidupan yang kira-kira waktu itu di tahun 2014 awal ya. Belum cukup banyak diakses oleh orang Indonesia. Kalau sekarang kan YouTube mana orang luar banyak banget. Waktu itu memang masih minim. Dan bahkan saya sampai ngeklaim, dulu orang tahunya Australia itu cuma Melbourne, Sydney gitu kan. Perth itu nggak terkenal, yang bikin Perth terkenal itu saya. Sama kalau nggak salah Denny Indrayana ya. Denny Indrayana Melbourne. Oh Melbourne. Saya kan nulis mengejek Denny Indrayana waktu itu kan hampir tahun agak terakhir, dan ketika dia nyopir juga. Iya. Di Melbourne. Prof Denny pernah nyopir juga. Betul kan? ya. Nggak ada yang memperkenalkan Perth ya waktu itu. Iya, nggak. Siapa yang kenal kota Perth itu? Dan memang kota Dan itu yang memperkenalkan adalah seorang sopir. Apa sih yang kamu sopirin tuh, Bal? Bisa dijelasin nggak? Truk sebenarnya waktu itu truk, tapi bukan truk. Tapi truk yang ngangkut apa? Bukan truk gede banget gitu, enggak. Truk yang kayak Indonesia ya, ukuran truk engkel biasa itu kan. Cuma karena bahan materialnya itu bukan kayu tapi dari fiber gitu kan, enteng. Dan karena enteng saya boleh pakai sampai 5 ton net itu, boleh pakai SIM A. SIM A sini? Ya, SIM nyopir mobil Indonesia gitu. Itulah kenapa sangat mungkin untuk segera langsung menerima pekerjaan itu. Nah, yang saya angkut itu ya barang-barang ini. Barang-barang kiriman kayak ya kargo-kargo ekspedisi gitu. Ya ekspedisi, tapi waktu itu area saya daerah industri. Jadi ya barang-barangnya ya ban-ban, pipa besi, kawat gulungan itu kan, botol-botol segala macam gitu. Tapi benar ya yang kamu katakan, atau hanya gimmick saja bahwa dalam perjalanan itulah karena nyetir jalurnya itu saja, kamu kemudian banyak merenung. Benar nggak itu? Itu saya kira dirasakan oleh semua penulis ya. Ketika kita merasakan, saya barusan baca buku dia yang Kitab Rasa itu, dia merasa kering ide karena lama tidak merasakan satu gejolak emosi. Sementara saya ya gejolak emosi di sana waktu itu adalah perasaan kesepian. Dia ngejek terus waktu itu, kesepian mbak nulis yang sedih-sedih lagi gitu. Oh gitu. Karena kesepiannya, bukan karena melakukan aktivitas rutinitas. Rutin. Dan saya kan 2 tahun pertama nyopir truk. Jalurnya sama. Jadi saya itu dari Gudang jalan bus gitu 55 kilo. Ngedrop barang ke van. Jadi van mobil-mobil kecil itu. Yeah. Jadi saya tidak menuju ke alamat tujuan. Ngedrop gitu, terus mampir lagi ke toko-toko buat pick up lah, ngambil barang itu, balik ke gudang lagi, dan saya 4 kali. Berarti nang Australia podo ning kene ya?
Jadi ekspedisinya itu dari satu tempat diisi, baliknya juga diisi gitu ya? Tapi nggak full. Nggak full, Nggak tapi full. ada balikan Ada istilahnya. balikan, ya balikan kecil gitu. Jadi setiap hari itu kan 55 kilo, PP berapa? 110 kilo kali 4. Jadi saya itu per hari berapa? Hitung 420 kilo per hari. Tidak. Wah, dan itu nyaris tidak ada istirahat. Istirahat siang cuma 15 menit. Gitu. Jadi tiap kali telat 5 menit saja ditelepon sama bos di gudang. Ayo kamu di mana gitu kan. Oh, keras sekali ya Keras sekali. kehidupannya. Sampai mikir, orang enak banget sopir truk di Indonesia. Ini sekalian nyambung soal lain ya. Tempo hari saya ngobrol sama beli Made Supriyatma, kami ketemu di Singapura. Dia bilang memang persoalan perburuhan di Indonesia itu, ini jujur ya teman-teman aktivis buruh nggak usah tersinggung. Produktivitasnya rendah. Dan saya yang pernah jadi buruh di sebuah negara maju merasakan banget. Gila. Kita tuh kasana bukan kok terus dapat duit banyak karena nggak kerjanya berlipat-lipat lebih keras. Nggak ada saudutan sih bro, nggak ada. Nah balik ke yang tadi cerita. Capek ya. Sorry, kamu juga merasa capek dan stres nggak kerja kayak gitu? Nggak capek gimana? Angkatnya barang-barang itu full truk ya. Itu katakanlah saya hitung misalnya satu full itu 100 paket. Oke. Kali rata-rata 10 sampai 25 kilo. Ya. Itu ngangkat sendiri loh dari pakai tangan. Loading itu sendiri. Pakai tangan, unloading sendiri. Wih. Kali 4 sehari. Saya pernah ngitung rata-rata per hari itu kalau diakumulasi ya, tapi kan ada maksimalnya 27 kilo maksimal. Itu per hari itu bisa sampai 8 kuintal. Pantesan Iqbal pulang Pulang keker saya itu. Kayak nge-gym lah di situ. Padahal enggak ya. Nggak nge-gym. Nge-gymnya ya kayak gitu. Bener-bener badan itu pulang itu udah nggak bisa gerak. Nah, ini kecil-kecilan. Ibu saya pernah waktu itu zaman saya nyopir kan beberapa kali ke sana juga gitu. Biasanya ibu saya itu kan kalau udah waktu adzan, sholat. Baru sekali itu seumur-umur lihat anaknya ngeletak itu nggak disuruh sholat. Karena tahu kalau kamu kecapean. Bener-bener parah banget waktu itu. Ya tapi kemudian kan ya badan beradaptasi ya. Beradaptasi betul. Nah setelah capek itu. Tapi stres nggak bisa beradaptasi kan. Pikiran. Depresi 2 bulan pertama itu badan capek dan pikiran. Fuck you. Fuck you dari orang-orang di jalan itu. Hampir tiap hari selama sebulan pertama. Tiap hari itu stupid driver karena kan kadang marka gitu kan, kita kan biasa geser marka, udah kayak penjahat beneran gitu kan. Itu stres banget. Nah itu yang teman-teman kalau pernah baca buku saya yang pertama, pembukaannya itu kan kebencian pada Australia. Benci, mas saya benci. Belakangan agak sayang ketika saya pekerjaannya sedikit lebih ringan, tapi waktu awal itu saya sebel. Tulisan yang ketika saya ngopi itu kan benar-benar saya merasa sangat terpuruk gitu ya. Iya. Wah, jadi gini teman-teman. Sebentar, tak lengkapi lagi. Capek, depresi dipisui orang tiap hari. Setelah adaptasi sudah nggak banyak melakukan kesalahan di jalan. Kemudian capeknya juga sudah berkurang karena fisik juga beradaptasi. Kemudian saya kesepian. Bosan dan kesepian itu. Nggak punya teman ngobrol. Ngobrol sih ada ya, tapi kan non istri, non keluarga. Bukan, teman-teman Indonesia kan banyak juga. Tapi enggak Tapi mereka ketemu sibuk. kan? Ketemu. Oh. Weekend gitu. Sempat ngopi-ngopi ya, tapi ya weekend. Weekend tapi ya. Tapi terus kalau kesepiannya kenapa? Yang jelas ya sebanyak-banyaknya seberapa sih teman ngopi itu. Iya, nggak paling bisa itu seperti aja. di Jogja, Ya, bisa itu setiap aja. hari ketemu teman. Ya. Terus apa? Waktu itu paling Erlangga pribadi yang dosen UNER itu itu aja lah itu, terus paling beberapa teman yang lain. Nah itu pun cuman weekend kan, kalau hari biasa yang malam udah nggak kuat berdiri gitu kan, udah badan kayak gitu. Terus gini tadi saya lupa menyampaikan, kan jalannya sama terus dan itu jalan sepi, jadi udah jalannya sama terus bolak-balik ya nggak ada yang dilakukan selain ngelamun. Radionya sialnya, radio di truk saya itu rusak. Sama bos saya itu nggak dikasih radio yang bagus waktu awal-awal itu ya. Udah ngelamun dan saya kok tiba-tiba merasakan waktu itu karena juga ada orientasi untuk menceritakan banyak hal di Facebook. Merasa produktif dengan gagasan-gagasan yang untuk ukuran saya itu brilian. Dan kemudian Facebook itu mau tidak mau menghiburmu juga ya. Betul, akhirnya di situ. Di situ saya jadi senang sekali menulis di Facebook, memang menikmati itu. Dan belakangan saya
merefleksikan kalau misalnya ada teman-teman, kalau belajar menulis itu yang keras, yang pokoknya dengan tirakat gitu ya. Saya ternyata menjalani belajar menulis tanpa sadar ya. dengan gembira. Karena sisi kegembiraannya karena gitu. Hidup sudah terlalu keras, ya kan? Itu dia. Iya kan? Jadi hiburan menulis sebagai hiburan dan ketika diunggah di Facebook mendapatkan engagement dan apresiasi itu juga makin menambah hiburan gitu. Betul, kira-kira gitu. Itu berapa tahun jadi sopir bel? Sopir truk 2 tahun pertama, sebenarnya bukan 2 tahun ya, 1,5 tahun pertama sopir truk yang membosankan itu, yang keras, yang capek banget itu. Terus kan pulang 1,5 tahun waktu buku pertama terbit itu ya kan, istri riset kan. Nah balik ke sana itu pekerjaan saya sudah diambil orang lain. Padahal mau balik lagi untuk pekerjaan itu. Iya, tapi ternyata saya tetap beruntung lagi. Dikasih pekerjaan lain yang gajinya sedikit lebih rendah, tapi saya pegang van. Nah, pegang van itu saya ketemu langsung ke ini dengan konsumen. Nah, disitulah saya mulai variatif, meskipun juga gini, ada sisi membosankan yang lain. Jadi gini teman-teman, kalau kayak teman-teman lihat kargo logistik gitu ya, ngirim ke orang itu. Sementara kalau saya itu yang personal itu biasanya mungkin cuma 30%. Yang rutin itu toko kantor gitu. Iya. Dan itu terus areanya nggak berubah. Jadi areanya katakanlah 5 kecamatan. Wah itu terus selama 2 tahun terakhir. Capek badannya jauh lebih berkurang. Meskipun capek juga karena kadang-kala saya kasih gambaran. Saya parkir, di sana kan parkir nggak bisa sembarangan ya. Bisa sembarangan. Parkir terus bawa tumpuan katakanlah 10 kardus. Terus saya jalan 100 meter naik ke kantor gitu, balik lagi buat kan pakai troli cuma cukup 5 kardus misalnya, 2 kali, nah gitu capeknya kayak gitu, tapi bukan di otot, di kaki. Jadi seimbang dari otot tangan ke otot kaki. Nah, terus bosannya itu karena gini, lebih menarik, saya melihat waktu itu ketika saya nyopir truk, kan saya ketemu teman-teman sesama sopir di gudang. Ya. Saya banyak mengobrol dengan mereka. Jadi buku itu kalau kan yang dulu itu nggak sempat ngobrol ya? Bukan, keliru. Yang dulu itu ngobrol. Yang di truk itu, yang buku pertama itu kan di truk. Ya. Saya ngobrol di gudang. Ngobrol di gudang. Tapi nggak pernah ngobrol sama pelanggan, sama customer. Kalau yang sekarang ngobrolnya dengan customer iya, tapi nggak banyak karena paling cuma good morning. Berarti kamu kehilangan fase atau momentum ngobrol dengan orang. Ngobrol dengan orang, iya beda jenis gitu aja. Karena gini, bagaimanapun kan saya kerah biru, saya nganter ke kantor-kantor esmut gitu kan. Ya ngobrol-ngobrolnya paling ngobrol sepatah 2 patah kata aja kan. Nggak bisa ngapain ngobrol sama orang. Emang kayak di sini. Terus ngetor kepeng piro Mas. Dan itu orangnya gini, karena tempatnya sama, kantornya sama. Kalau kita ketemu orang nyebelin yang biasanya di reception, ya udah itu 2 tahun ketemu orang nyebelin itu tiap hari. Dan sialnya mereka nggak tahu kalau kamu adalah seleb Facebook. Nah, itu dia, itu kerugian mereka yang paling fatal di situ. Dinda itu tadi sudah nunggu-nunggu. Dia anak magang. Karena tahu kalau kamu yang akan jadi tamu, dia bertahan. Keputusanmu sudah tepat. Tapi pernah juga sih saya. Itu 2 tahun juga. Jadi gini, 1,5 tahun. Truk terus pulang setengah tahun, otomatis yang van itu kan 2 tahun. Sisanya itu berarti nggak pernah pekerjaan selain itu di van itu. Setelah di van? Nggak pernah. Dan ketika pulang ke Indonesia sudah menjadi Iqbal yang berbeda karena Iqbal yang penulis ini sekarang. Betul. Berangkat adalah Iqbal yang seorang pebisnis buku, pebisnis yang pulang menjadi seorang Iqbal yang penulis, kan menarik tuh. Dan bisnis bukunya sudah bubar. Sudah bubar. Jadi kalau alur lazimnya itu penulis terus ngetop terkenal terus akhirnya bikin penerbitan. Kalau saya bikin penerbitan bubar terus jadi penulis. Iya ya. Baru sadar aku Bang. Kayaknya satu-satunya ada itu. Kayaknya. Iya kan Tereli atau siapa ya kalau yang banyak itu misalnya bahkan Mas Edi, saya, iya kan, Mas Indra, Mas penulis dulu kan, Mas Ade Makro, iya penulis semua loh mereka terus bikin penerbitan, kamu enggak.
Iya bener juga. Pulang dengan predikat penulis dan bukan hanya sekedar penulis yang cukup dikenal dan bisa ya ternyata hidup dari menulis. Bisa. Jadi sebenarnya kalau saya flashback lagi, itu tadi kan Facebookan rame. Nah ini faktor mojok juga tidak bisa dilepaskan dari segala keberadaan. Di iklannya kalau ini lembaga yang meng-hire kamu untuk jadi penulis itu kursus menulis tuh penulis mojok gitu. Penulis mojok baru disebut yang lain. Penulis mojok, penulis detik dan penulis kumparan. Saya itu nulis di detik itu mungkin sudah hampir 200 tulisan. Nulis di mojok saya hitung-hitung paling 50. Itu aja di mana-mana orang taunya Iqbal Mojok itu. Agus juga gitu, Kalis juga gitu. Tapi kan Agus memang lebih banyak nulis di mojok. Kalau saya kan enggak. Kalis enggak dong. Kalis lebih banyak menulis di media. Gini, tak flashback lagi. Nulis di Facebook, ya kan rame. Facebooknya rame. Habis itu muncullah mojok kan. Mojok lahir tahun berapa? 2016. Enggak mungkin 2015 atau 2014. 2014. Karena 8 Agustus nanti itu 6 tahun. Nah, 2014. Waktu itu sebenarnya saya boleh ngeklaim ya, saya termasuk salah satu orang yang berkontribusi untuk membentuk karakter mojok. Benar. Ya. Benar. Kamu, Agus dan Dani. 3 orang. Dan itu waktu itu saya ingat Nodi waktu itu nanya ke saya, "Mas, mbok nulis buat mojok. Sing kaya apa gitu?" Sing kaya status Facebook sampean. Iya. Jadi itu akhirnya kita tahu yang tulisan tentang surat terbuka Jokowi itu ya langsung viral gitu. Viral, ya. Dibaca hampir 2 juta orang. Nah, servernya down waktu itu ya sampai ya. Betul. Jadi kalau nggak down sebenarnya mungkin sudah 3 juta itu ya. Lebih. Itu hari pertama loh 2 juta. Terus habis itu nulis lagi, rame lagi. Nah, baru mungkin di tahun 2015 akhir itu media-media yang lain sudah pada rebutan. Pernah dalam 1 bulan itu ada 3 langsung ya, Kumparan, Geotimes, Detik itu minta mingguan semua. Jadi kalau saya turuti ada 12 tulisan yang cuma nggak ngangkat idenya. Padahal dari sisi duit menarik dong. Ya, iyalah. Nah ya. Tapi nggak bisa dilakuin semua ya. Lebih karena keterbatasan ide. Terus terang kalau saya itu selalu kendalanya di situ. Nah, makanya saya nggak enak kalau sama teman-teman ini ya. Di forum-forum bukan di forum. Enggak, kamu juga harus nggak enak sama Mojok. Karena Mojok kemudian nggak pernah kamu kasih tulisan. Jangan salah ya. Saya selalu ngomong gini ke teman-teman. Mas, dulu caranya mengirim tulisan untuk seleksi itu biar keterima gimana? Aduh, saya nggak enak ya. Saya nggak pernah ikut seleksi, selalu diminta. Dari mungkin total ya 500 sampai 600 tulisan saya hitung-hitung total ya. Dari berbagai situs gitu. Saya cuma bilang, satu-satunya media yang pernah menolak saya itu cuma Mojok. Nah, itulah kenapa saya berpikir berkali-kali kalau mau nulis buat Mojok, saya takut ditolak. Jadi itulah kenapa saya nggak perlu sungkan sama teman-teman Mojok. 3 kali loh, saya 3 kali tulisan itu mending ya. Mending kalau ditolak. Dicuekin. Sementara teman-teman yang kita sama-sama laki-laki ya, kita tahu bahwa dicuekin itu jauh lebih menyakitkan daripada ditolak. Ini pelajaran kehidupan. Bal, banyak penulis itu tidak seberuntung kamu kan. Banyak yang sudah 10 tahun jadi penulis, 15 tahun jadi penulis. Secara ekonomi kehidupan tidak bagus ya. Kamu baru penulis kemarin sore bisa mengkapitalisasi profesi penulis yang cukuplah buat hidup gitu. Gimana sih ceritanya? Saya kalau mau bilang merendah, cukup ini enggak. Saya enggak mau kayak gitu. Turah-turah. Kenapa? Ya karena salah satu visi saya ya penulis itu ya harus keren gitu. Kalau enggak keren nanti enggak ada yang mau jadi penulis lagi. Betul. Keliru itu. Betul. Dari dulu tahun berapa kok dengeran orang sambat penulis itu, aduh penulis gini dapat royalti gini sambat. Di sini penulis itu cuma sakit-sakitan sama mengeluh aja. Betul. Kenapa? Karena teman-teman penulis itu rata-rata sempit banget cara berpikirnya. Wah, ini yang menarik. Saya selalu bayangkan gini, Anda menulis, oke menulis, tapi ya terus jangan katakanlah hidup mati dari honor tulisan. Iya. Dan honor tulisan itu pun hanya artikel yang dikirimkan ke media. Itu kan ya katakanlah semacam, saya selalu membandingkan gini, kalau Anda seorang arsitek,
gitu kan. Anda seorang seniman kan itu ya, seniman yang meng-create desain gedung-gedung dan sebagainya. Kalau Anda cuma fokus di gambar saja, ya Anda nggak bakal bisa hidup. Anda harus membangun jaringan, kenal sana sini, menawarkan produk dan sebagainya. Maka sebenarnya mindset katakanlah networking, mindset bagaimana berteman yang baik dan bagaimana bahkan kalau kasarnya marketing lah gitu. Ya. Itu harus dimiliki oleh semua bidang kok saya kira. Makanya ketika saya menulis, saya jadikan itu memang satu tulang punggung profesi saya. Sekaligus display ya. Display. Tapi sekaligus juga saya harus memikirkan bagaimana apa yang saya tulis itu, selain soal-soal, saya tetap punya sisi idealis ya. Saya tidak pernah dikendalikan untuk konten tulisan saya, itu pasti. Nggak bisa dipesan lah. Nggak bisa dipesan isinya ya. Saya pesan satu tulisan oke, tapi isinya terserah saya. Nggak bisa dikendalikan. Integritasnya sebagai penulis saya akuin. Dan saya pernah ketika ada yang ngarah-ngarahin saya blacklist. Iya, benar. Nah, itu semuanya harus saya arahkan, saya rancang gitu agar membawa istilahnya mungkin multiplier effect gitu ya. Apa itu ya? Apapun, entah nulis buku, entah bagaimana ada orang minta katakanlah untuk kasih workshop dan sebagainya, gitu ya. dan lain-lain gitu. Betul. Sebelum pandemi full terus jadwalnya. Ya kan? Yo sekarang sebenarnya juga full, cuma saya nggak bilang-bilang aja. Tapi hanya lewat online. Nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan. Kalau dulu kan selalu ada fotonya. Foto di mana. Jadi orang taunya wah Iqbal nih. Saya saja ini nggak berani nih minta Iqbal untuk ngisi ini. Karena kalau minta nanti ada casnya. Satu itu. Yang kedua yang saya paling susah, kalau cas kan masih bisa diomongin. Wah, enggak lu. Yang kedua yang berat bagi saya itu adalah menunggu jadwal Iqbal. Nunggu jadwal ya bro. Kalau pas masa pandemi ini sebenarnya online semua ya, dan kelas saya itu kan lewat Telegram, itu enak ya. Jadi fleksibel, nggak harus real time. Nah, kalau Zoom kan real time. Tapi kalau Zoom pun itu juga di foto kan jelek, diposting di Facebook juga jelek, kotak-kotak terus. Nggak sambil jalan-jalan. Kamu sampai detik ini Bal masih percaya bahwa menulis bisa dijadikan pegangan hidup? Kalau nggak percaya saya akan banting setir segera. Nyatanya enggak. Artinya tetap masih terbuka kesempatan untuk bahkan meningkatkan income terus. Sangat bisa. Dan waktu itu saya katakan hanya penulis malesan dan gak kreatif gitu, yang takut miskin, itu saja. Karena apa? Sekarang gini, sorry ya ini, waktunya masih ini ya? Oh masih. Jadi kadang-kala saya memperhatikan ini, mohon maaf jangan tersinggung ya teman-teman, tapi jujur saja kita nggak sejalan ya kalau Anda dari jenis-jenis yang isinya mengeluh terus kayak gitu, sementara produktivitasnya juga seberapa nih. Betul. Anda menulis sebulan sekali terus sambat miskin, ya gimana itu kan? Ya itu, jadi harus produktivitas harus. Saya mohon maaf juga, saya baca ya tulisannya jelek, ya gimana? Gitu kan? Saran saya Anda ikut kelas online saya dulu. Nah, dan ini ya terus terang ya, saya bukan mengendorse kelas menulisnya Iqbal. Iqbal itu serius sekali di dalam mendampingi proses penulisan. Itu saya dapatkan itu dari Agus karena pernah jadi co-partnermu dan dari para peserta. Betul. Kamu seserius itu ya mendampingi orang? Sebenarnya alasan saya satu. Apa? Nggak tega. Tapi juga sekaligus menunjukkan profesionalitas. Mungkin sisi itu iya, tapi katakanlah gini, kadang ada perasaan bersalah, mereka itu sudah meluangkan waktu, sudah mengeluarkan biaya yang mungkin untuk sebagian di antara mereka itu berat. Ada yang sampai menabung segala macam. Bagus dong mestinya kayak gitu. Dan terus kok tidak saya dampingi beneran, itu nggak enak. Tapi begitu ada yang saya dampingi, dari mulai yang benar-benar katakanlah dia bisa menata kalimat, tapi nggak tahu sama sekali cara menyusun sistematika gitu-gitu, masuklah ke media yang enteng-enteng. Dia seneng banget masuk ke sini, terus masuk ke terminal Mojok banyak banget loh ini. Oh banyak muridmu. Nah, terus langsung masuk ke Detik berapa kali, itu rasanya memang ada kepuasan lah gitu. Ada ya? Ada. Iya. Kerugiannya ada juga. Apa? Kerugiannya adalah karena ketika misalnya dalam seminggu saja ada ratusan tulisan yang saya koreksi kan, saya nemu idenya bagus, padahal ini mau saya pakai besok Selasa. Dikira ngambil, jadi nggak jadi tak ambil. Wah iya benar juga. Akhirnya untuk tulisan rutin saya kadang-kala saya kehabisan ide. Oke, terakhir Bal. Ya.
ada gium yang bilang bahwa kalau kamu ingin menguasai sesuatu maka mengajarlah gitu. Atau ajarkanlah. Benar nggak dalam konteks kamu mengajarkan penulisan lalu kamu justru mendapatkan skill baru yang lebih segar dalam proses penulisan itu? Kalau sampai titik ini belum sangat ya, karena bagaimanapun yang saya dampingi adalah teman-teman yang memang masih sangat belajar gitu. Ya beberapa ada yang sudah lumayan advance gitu, tapi mayoritas tetap yang masih harus dibantu banget gitu. Oke. Tapi minimal saya melatih kemampuan yang lain, yaitu ya kemampuan menyampaikan itu tadi, menata metode segala macam ya. Oke, tapi berpikir kritisnya atau berpikir agak beda itu diajarin nggak sih? Diajari. Saya selalu bilang, kalau sampai kasarnya, meskipun jarang saya sampaikan karena takut mereka jadi terdemotivasi. Kasarnya, jangan menulis kecuali engkau mampu memberikan sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang publik luas. Daripada kamu cuma mengulangi apa-apa yang disampaikan oleh netizen misalnya, cuma ngegongi, mending nggak usah nulis. Tapi kan kalau mau saya strict kayak gitu ke semua nanti malah nggak pada nulis gitu. Semua. Tapi pada prinsipnya saya selalu menyampaikan soal kebaruan. Kekuatan pertama dari sebuah tulisan itu ketika Anda katakanlah punya sudut pandang yang berbeda, perspektif yang tidak pasaran, yang bahkan bisa-bisa, dan Anda tidak perlu takut berbeda dengan banyak orang gitu loh. Itu termasuk diajarkan nggak kalau misalnya banyak dihujat orang? Kamu juga sering dihujat orang. Harus. Karena itu seiring dengan keterkenalan orang kan hujatan. Dan selalu banyak. Saya sampaikan karena basic saya esai itu kan beda dengan sastra ya. Ketika penulis sastra dia menulis lalu melemparkan kepada pasar pembaca, dia bisa ngeklaim pengarang telah mati. Tapi esai itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena esai ini gagasan, argumen. Dan ketika argumen itu dibantah, kita masih harus mempertanggungjawabkan itu. Makanya itu juga dan sialnya bantahannya itu kadang-kadang enggak ada kuat, enggak 2-3 paragraf, kadang cuma mengumpat aja. Saya selalu bilang gini, jelek. Tapi saya selalu bilang ke teman-teman, Anda jangan selalu dikit-dikit merasa dibully. Kalau itu menyerang personal itu dibully, tapi kalau menyerang gagasan Anda itu adalah tantangan Anda untuk satu mempertahankan atau pada satu titik mengakui kalau argumen kita yang keliru. Ya, tapi prakteknya adalah itu abaikan saja. Nah. Berarti kiatnya itu ya. Karena banyak juga orang berkomentar itu sebetulnya tidak mencoba membangun argumen yang berseberangan. Betul sekali. Bahkan mungkin jauh lebih banyak itu 90% mungkin. Lebih mungkin. Kalau kita menulis terus dibantah dari sisi argumen kita gitu dan orang lain memberi argumen itu menurutku justru berharga. Iya kan? Tapi menghadapi sekian banyak orang lagi yang menghantam hanya dengan goblok we. Ya kan? Nggak pakai otak nulisnya gitu. Atau banyak. Cebong gitu kan. Cuman kamu teman-teman udah menulis sekian jam memikirkan tulisan, tiba-tiba hanya di komentarin dasar cebong. Itu kan itu piye ya iki maksudnya. Apa kiatmu untuk menghadapi? Kalau saya selalu menyampaikan yang kayak gitu ya itu bagian dari dinamika laki-laki ya. Tapi cuekin. Tapi gini, saya selalu menyampaikan kalau ada orang mendebat itu memang salah satu bagian dari proses, katakanlah proses belajar gitu dan proses penempaan mental. Persis. Karena apa? Saya sendiri pun merasakan bahwa saya dulu tadi sudah diceritakan di depan, saya kenal buku sangat terlambat, saya tidak punya kultur diskusi dan sebagainya. Yang membuat akselerasi katakanlah entah pengetahuan, pengasahan analisis, daya analisis dan sebagainya itu saya dapatkan justru dari bulian-bulian itu gitu ya. Ketika ada orang, tapi kalau cuma misuh ya cuekin ya. Tapi ketika ada orang menyerang gagasan itu, gagasan kita gitu ya, ya kita hadapi juga dengan niatan itu tirakat untuk terus-menerus mengasah daya kritis kita. Kira-kira gitu. Ini yang berat ini. Karena Iqbal ini banyak fansnya, banyak juga yang menghujat tentu saja. Itu tidak terhindarkan lah di dunia medsos sekarang ini. Dan saya yang takjub dengan Iqbal, itu setiap hujatan yang mungkin dipikir perlu untuk kamu bantah ya, itu dia dengan sabar itu menjawab satu persatu. Koyok kurang gawe ya. Itu yang keliru pandangan Mas Pudo di sini adalah Anda mengira aku sedang melayani mereka, padahal aku sedang melatih diriku sendiri. Wah, itu luar biasa. Saya harus belajar banyak dari Iqbal kalau soal ini. Tapi yang paling penting adalah di sini terakhir, kalau teman-teman pengen
belajar menulis, saya sangat merekomendasikan ikut kelasnya Iqbal. Karena benar-benar didampingi, benar-benar dilatih dari sisi mental sampai tadi itu teknis, mental, teknis, dan berpikir, cara sampai- berpikir cara yang berbeda. Karena itu yang paling penting. Kalau teknis gampang Iya. sebetulnya. Yang susah itu sebetulnya memperbaiki cara pandang kita. Kalau orang sedang atau ada satu tema tertentu, orang itu cenderung seragam. Ya. Itu kalau dulu Bal, aku kan juga pernah ngajar menulis ya. Itu dulu ada tekniknya. Teknik untuk mengetahui bagaimana pikiran kita itu ternyata seragam dalam melihat satu tema. Nah, itu memang problem terbesar kalau orang mau menulis kreatif gitu. Karena ternyata eksekusinya mungkin beda-beda, tapi sebenarnya cara pandangnya itu hampir sama. Itu tantangan terbesar sih. Mendobrak itu ya, mendekonstruksi itu supaya lebih punya cara pandang yang banyak gitu dari sisi yang beragam. Dan itu nanti kalau sama Iqbal didampingi juga. Oke Bal, terima kasih banyak. Sudah berapa? 1 jam lebih. 45 menit cocok. Oh iya. Kalau ada iklan pas 1 jam tuh. Oke, ya Bal, makasih. Ya, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu teman-teman ya.